Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi kasa'ahlal hadithi rida'a syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassa min baini hamlati syar'i bimazidi tasrif wa ta'zim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Widodo yang saya hormati, Pak Eko dan seluruh jajaran direksi yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pagi hari ini ketemu lagi. Sudah lebih 2 tahun kita nggak ketemu. Dulu 2 tahun yang lalu Mas Tias masih muda, sekarang sudah tua. Iya kan, kalau kebanyakan orang kan rambutnya hitam kemudian memutih. Khusus rambut saya ini sedang putih belum hitam gitu. Nanti kalau sudah tua saya menjadi hitam rambutnya, karena masih muda masih putih. Gitu kira-kira. Saya lihat juga yang di belakang ibu-ibu dulu kita nom-nom banget, sekarang sudah tidak. Ya. Yang penting cantiknya sama. Ya. Bapak Ibu sekalian, saudara semuanya, saya pendek saja. Sekarang sudah jam 9:05. Insya Allah nanti ya nggak lama lah ya. Pokoknya sebelum zuhur kita selesai lah. Bapak Ibu yang saya hormati, judulnya itu rodok mangkel kayak gitu. Bahagia itu wajib. Tapi kalau kita mengamati itu sangat serius. Artinya menderita itu haram hukumnya. Kita susah, gelarah, ngeluh, itu dikatakan oleh Allah perbuatan kafir. Sehingga seorang yang beriman itu mesti bahagia. Tanda khasnya orang yang tidak beriman itu tidak bahagia. Gitu. Namun bahagia itu bersumber dari sebab. Kalau sebabnya benar kemudian bahagia, itulah yang diharap. Tetapi ada orang yang berbahagia dan memang orang itu bahagia. Namun yang kita akan bahas adalah bahagia dikarenakan ada sebab, bukan karena ada bakat. Sebentar ini saya menggali dulu yang satu ini. Banyak orang yang aslinya baik, sehingga semua perbuatannya baik. Dia senang menolong orang lain, dia senang membantu orang lain, dia senang memberi pada orang lain. Tetapi kebaikan-kebaikan itu memang sudah dasar dari hatinya. Orang yang semacam ini adalah orang yang celaka nomor 2. Yang pertama adalah yang aslinya hatinya jelek. Gitu. Kenapa dua-duanya celaka? Karena dua-duanya tidak mendapat
apa-apa, terutama yang pertama tadi. Apian, santun gitu. Itu banyak sekali di panjenengan mesti ada yang semacam itu. Apian, santun sekali. Dan kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, dibantu dengan semangatnya luar biasa. Di kampungnya ada kerja bakti, mesti ikut kerja bakti. Di kampung ada riwang-riwang ini, gawe gapura dan lain sebagainya. Wah, semangatnya bukan main. Tetapi orang yang semacam ini saya katakan tadi celaka. Karena apa? Karena dia tidak mendapat apa-apa dari Allah loh ya. Gitu. Dia mendapat apa-apa kan dari manusia. Wah, nek mas kayu yakin mau api anipol. Manusia yang mengatakan. Apakah Allah mengatakan semacam itu? Tidak. Karena semua perbuatan yang kita lakukan yang menyebabkan kita bahagia itu harus di bawah naungan ridha Allah. Sehingga ini persoalan yang nampaknya tipis sekali dalam kehidupan. Nah, contohnya adalah saya pernah mengatakan pada mbak pernah nengok orang sakit. Mbak, pernah nengok orang sakit. Oh ding, salah bu. Undang mbak orang nyaut. Iya. Iya. Nek undang mbak orang nyaut, undang bu orang nyaut, tak undang mbok. Akhirnya mbah. Pernah nengok orang sakit? Sekarang, nengok orang sakit kenapa? Ini yang jadi masalah. Kenapa saya nengok orang sakit? Kan ini dulu ketika di Sepuran, saya lebih senang pengajian di Sepuran daripada di sini. Ganjarannya lebih akeh nang Sepuran. Iya, ini kualian kan. Kalau Pak Wid pengajian di sini, lebih senang ganjarannya lebih akeh. Karena lebih adoh, lebih rekoso. Gitu kan. Saya luwih seneng nang Sepuran, luwih adoh, luwih rekoso gitu. Apalagi kalau lewati Kali Kajar itu, waduh. Wah, saya setiap apa namanya? Setiap ada jeglok, astagfirullah, ganjaran gitu. Peng piro itu istighfarnya. Gitu. Enak sekali. Kita harus banyak mengucapkan terima kasih kepada Camat Kali Kajar itu. Iya, ya gara-gara Camat Kali Kajar kan ya, gitu. Apa namanya? Sepeda motor panjenengan ke bengkel. Melakukan apa? Itu yang harus sangat kita pikirkan. Kita mengapa? Mengapa saya melakukan? Kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada gunanya. Itu prinsipnya. Sehingga kalau saya mengatakan, ada nggak orang yang bahagia tetapi bukan taat kepada Allah? Banyak. Karena memang dia bakat bahagia. Ada loh banyak orang yang tidak berdasarkan niat kepada Allah, takut pada Allah, taat kepada Allah, tetapi dia bisa melaksanakan tantangan-tantangan yang berat. Nah, orang-orang yang semacam ini, kalau kita harus dikoreksi. Karena kata-kata Allah itu harus berkesinambungan. Yaitu, pokok masalah kita adalah Rabbana atina fid dunya. Kan harus diteruskan. Wa fil akhirati hasanah. Lah kalau orang nengok orang sakit hanya karena nyong ora kepenak, itu hasanah fid dunia saja. Nek bukae yakin wingi ya dong nyong tilik, dong nyong loro kono tilik, dong kae nyong ngantenan kono teko. Yo wonge apian. Hanya hasanah sampai di dunia. Mendapat acungan jempol hanya di dunia. Kita bukan tidak butuh dunia, tetapi kita harus mempunyai kesinambungan setelah di dunia, kita di akhirat. Dan kunci utama kita hidup adalah iman kita dengan akhirat. Kalau iman kita dengan akhirat tipis, maka tadi
Ditelik wong loro kenapa? Ya ora penak ya ora telik tanggane cepak kok. Kan gitu jadinya. Ya kan? Kemudian apa namanya? Yang satu ditanya lah nek dia telik kenapa? Oh ya jelas telik ya kono ki padha-padha nang melati nggire ora telik. Gitu ya. Atau yang lain-lain gitu ya. Banyak sebabnya. Nah, sekarang maka kita bisa melihat apa yang dinamakan bahagia adalah bahagia di dunia yang menyebabkan akhirat juga bahagia. Maka penyebab dari kebahagiaan kita itu perbuatan baik. Penyebab dari kebahagiaan kita adalah kebaikan-kebaikan kita. Di mana apabila kebaikan-kebaikan itu kita laksanakan, diniatkan karena Allah, karena ketaatan kita kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan kita itu akan terus ke akhirat. Kayak panjenengan bekerja ini, kalau panjenengan bekerjanya tidak diniatkan karena Allah, panjenengan hanya dapat dunia. Makanya saya dulu ketika di Seburan, saya mengingatkan dulu ya, dulu setiap kali saya akan mengatakan dulu. Ini pertama kali loh, ono pengajian kok sing dilingki dulu gitu. Kalau biasanya kan selapan yang lalu, sebulan yang lalu kan gitu. Seminggu yang lalu kita sudah jelaskan kan gitu. Biasanya semacam itu pengajian. Kalau ini dulu. Ya. Seumur-umur baru sekarang loh kita ngalami itu. Pengajian dulu gitu. Waktu panjenengan masih muda. Kita pernah menjelaskan, saudara sekalian, kita pernah menjelaskan bahwa hidup ini di dunia yang sekarang ini hanya sementara. Ya kita paham lah, itu kita paham. Meskipun dalam realita kita tidak kiprah kita tidak seperti yang dikatakan tadi. Kita hidup di dunia ini apabila atau enggak saya mudahkan aja. Ini kan pengajian sudah 2 tahun lebih ya. Panjenengan mungkin tidak terbiasa pengajian lagi. Kadang-kadang kau ibaratnya pesor atau diasah gitu ya. Allah godal gadul aja. Itu makanya nanti pengajian ini agak lama karena panjenengan kan perlu diulang-ulang kan godal gadul gitu. Saya mengatakan saudara sekalian, hidup ini harus cerdas. Tapi yang perlu cerdas itu sebenarnya bukan sekedar otak kita, tapi hati kita. Dan hatinya orang yang beriman itu cerdas. Dia bisa melakukan sesuatu dan dia mendapatkan banyak. Ada orang melakukan sesuatu, ya hanya dapat itu tok yang ada di depan mata. Siapa itu? Panjenengan yang bekerja hanya tujuannya nyambet gawe untuk gaji selesai. Gitu. Tetapi ada orang yang mengatakan, saya bekerja, saya niatkan semuanya adalah ibadah. Karena Allah menciptakan 24 jam sehari buat manusia, itu ciptaan Allah. Dan semua yang diciptakan Allah harus dikembalikan kepada Allah. Itu namanya ibadah. Semua yang diciptakan oleh Allah dikembalikan, diniatkan karena dorongannya, motivasinya Allah, maka jadi ibadah. Hasilnya sama. Tapi yang pertama saya nyambet gawe mangkat nyong ora melanggar gajian selesai. Dia hanya melulu mendapatkan gaji yang ada. Maka dia tidak mendapatkan berkah dari Allah. Oh, barakah itu luar biasa. Barakah itu gini nih. Barakah ini nih. Mas, Mbak, hitung ya, hitung. Sekarang orang untuk cerdas otak kita. 1 juta dikurangi 400 berapa? Berapa? 600 salah. 1 juta dikurangi 400 sama dengan 700. 700 dikurangi 100 sama dengan 900.
900 dikurangi 800 masih 300. 300 dikurangi 50.000 masih 460. 460 dikurangi 10.000 menjadi 700. Kenapa semacam itu? Itu namanya barokah. Kalau panjenengan niat nyambet gawe, saya niatnya nyambet gawe, lebar gajian selesai, maka 1 juta dikurangi 600 sama dengan 400. Kemudian dari 400 itu, kemudian panjenengan membeli sesuatu, katakanlah 200, maka panjenengan uangnya hanya 400. Kalau 400 itu dibelikan sesuatu seharga 100, maka uang menjadi 100. Begitu dan seterusnya. Apalagi kalau uang itu dilaknat oleh Allah. Karena di dalamnya ada unsur-unsur yang batal, yang batil, yang salah. Itu bisa terjadi uang 1 juta dilongi 1.000 entek. Ini gak terasa oleh kita. Inilah yang diperlukan. Loh, saya merasakan. Wes sak tua-tua nih panjenengan tua saya. Kalau nggak percaya panjenengan minta cerita dari Pak Widodo tentang rezeki yang barokah. Luar biasa. Namun ini tidak instan. Harus betul-betul sampai pada titik di mana kita mencapai. Kalau baru latihan belum terasa. Maka saya berharap satu, unsur kenapa kita bahagia adalah barokah. Bagaimana barokah? Tulus, ikhlas. Isinya adalah perjuangan dan ibadah. Panjenengan gini aja gampangan nih. Meskipun di awalnya sepertinya nggak diterima, Mas, Mbak, bekerja panjenengan di KSPPS ini sudahlah, nggak usah ngarep-arep babar blas gaji. Yang penting saya bekerja, saya niat beribadah, yakin nyong orang ngarep-arep gaji. Kira-kira gajian nggak? Tetap gajian, orang ngarep-arep tetap gajian. Tenan, panjenengan itu orang ngarep-arep gaji itu tetap gajian. Bodoh temen ndak harap-harap marake gelo. Lah ya kan. Lo nek diharap-harap itu mengharap-harap itu banyak unsur penyesalan dan akhirnya orang yang gelo itu mudah kecewa, nesu. Nah, kemudian dan sebagainya. Tetapi ini nyansawi ya, ini tak ambilkan beberapa unsur dulu. Ketika kita berniat beribadah, itu semuanya enteng. Karena apa? Yang ngawasi panjenengan zat yang maha kuasa. Kalau saya tidak on time, saya dosa. Wong ini ibadah. Kalau saya melakukan hal-hal yang salah, saya dipantau oleh Allah. Mayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu kecuali pasti direkam dan disaksikan oleh 2 malaikat. Yang dulu pernah saya katakan yang panjenengan rotok mangkal dengan saya waktu di Sepuran. Di badan kita ini, saya tidak mengatakan di pundaknya, di badan. Di badan kita ini ada 2 malaikat namanya Raqib dan Atid. Ini 2 malaikat ini aktif sekali. Raqib mencatat yang bagus-bagus, dicatat semuanya. Sementara Atid yang jelek, yang jelek-jelek, menjenengan batin nopo aja ada catatannya. Gitu. Jenengan batin apa saja itu aja ada catatannya. Panjenengan tadi yang di belakang itu ada yang batin, Pak Hari saya tua, saya elek ya. Itu ada catatannya itu. Gitu. Gitu. Iya. Ya wong anggap saya tua ki saya elek. tapi memang saya dari dulu tidak pernah dipuji. Saya belum pernah, Pak Wid itu ketemu dengan saya sudah berapa puluh tahun, belum pernah mengatakan Pak Wid, Pak Aris jenengan dia ganteng temen urung tahu. Loh, saya jujur itu. Ojo meneh kok Pak Wid loh. Istri
Saya sudah nikah dengan istri itu 37 tahun. Belum pernah mengatakan Pak jenengan gandeng teman, durung tahu babar blas itu. Makanya saya kesini itu kan saya nyobatin jenengan apa meneh. Iya, iya tapi tidak apa-apa. Kita kan sama-sama nggak gandeng. Gitu. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, paling enak ternyata berserah diri pada Allah. Semoga kersa Allah. Yang tadi saya katakan, panjenengan tidak pernah mengharap apapun dari KSPPS ini, tidak pernah harap. Saya punya tugasnya bekerja, saya beribadah, saya memanfaatkan ilmu yang Allah berikan kepada saya mau menggunakan kaki ciptaan Allah, tangan ciptaan Allah, mata ciptaan Allah, otak ciptaan, semua adalah ciptaan Allah dan akan saya haturkan semuanya kepada Allah. Maka untuk apa saya mengharap-harap selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah sekarang, kalau dah semacam itu, panjenengan dah pasrah, disiplinnya luar biasa, energi yang panjenengan keluarkan adalah seluruhnya energi positif untuk ini, aura KSPPS ini menjadi luar biasa, karena di dalamnya dibantu dan dikelola oleh orang-orang yang terus berserah diri pada Allah. Maka akhirnya kembalinya kepada kita. Kalau sampai berkah ridha Allah turun di KSPPS ini, yang merasakan luar biasa panjenengan. Dan kemudian merentek kepada keluarga kita. Keluarga kita pun mendapatkan berkahnya Allah, karena rizki yang diberikan KSPPS adalah rizkinya Allah. Yang diberikan pada kita. Yang hitungannya tadi itu. Bodol kalkulator pokoknya. Wong duit 1 juta dikurangi 400 tadi berapa contohnya? Duit 1 juta dikurangi 400 kok gen 700 basan 700 gue blonjot 300 mending malah gen 1.100.000. Tapi kan kita tidak kemudian disuruh bola balik kaget, kan tidak. Lembut sekali Allah memberikan rezeki itu. Gitu, lembutnya luar biasa. Satu contoh misalnya, panjenengan menggunakan logika gimana? Ada orang mempunyai anak 10, suaminya, bapaknya itu pegawai negeri. Pegawai negeri pada waktu itu golongan, pokoknya pensiun itu golongan 3A. Saya kalau ini nggak urut, saya nggak mudeng. Golongan-golongan itu saya nggak mudeng. Pensiun itu dinaikkan golongannya menjadi 3A. Kira-kira gajinya berapa? Anaknya 10. Istrinya tidak bekerja, hanya merawat anak-anak. Tapi pertolongan Allah ada saja. Kenapa? Saya jujur saja mengatakan, sang bapak ini di luar bekerja di kantor, dia adalah seorang mubalik yang kalau bertablik itu sudah tidak mikir, yang penting saya bertablik. Pakai sepeda ontel, tabliknya diantaranya adalah antara lain adalah ke Pancur Mening, kemudian Gondang, kemudian Seribit. Kalau berangkat itu sekitar jam 2. Nanti pulang-pulang jam 11 malam. Jam 2 siang dia berangkat, jam 11 malam dia pulang. Pakai sepeda ontel. Pada zaman itu jalan menuju ke sana masih tanah, belum diaspal. Beratnya bukan main. Dan beberapa kali kecemplung sawah. Karena kepleset. Karena papasan dengan dokar. Biasanya begitu. Di sana ada dokar, papasan dan dokar, kepepet, kemudian nyemplung. Akhir dari semua ceritanya, sang bapak ini mampu mendidik anak 10-10-nya, semuanya sarjana. Kalau dihitung-hitung gimana cara ngitung itu? Ya. Inilah yang dinamakan berkah. Maka kita harus menuju, untuk bahagia kita harus mendapatkan berkah terlebih dahulu. Dan untuk mendapatkan berkah harus serahkan semuanya kepada Allah.
Semuanya serahkan pada Allah. Makanya saya dulu di Seburan pernah mengatakan ada 4 hal yang tidak boleh lepas dari alam pikiran kita. Yang pertama, ikhlaskan semua yang kita lakukan. Baik di dalam kantor, dalam keluarga, dan dalam bermasyarakat. Yang kedua, berikhtiarlah sekuat tenaga sebagaimana potensi yang Allah berikan pada kita. Tapi jangan dikotori dengan pikiran-pikiran tidak jujur, pikiran-pikiran jahat, dengki, benci, dan lain sebagainya. Jangan dikotori itu, karena itu sampah yang paling mudah nutupi berkah Allah. Kalau panjenengan di KSBPS ini masih ada yang suka nyong ora seneng karo kae, nyong mangkal karo kae, padu dengan ini, apalagi jotaan dan lain sebagainya, hilang berkah itu. Enggak macam-macam loh ini, apa yang Allah benci. Allah paling benci itu dengan apa yang namanya dengki, benci, iri, kemudian apa lagi? Tukaran. Sampai ini ibu-ibu, bapak-bapak ini sebentar lagi mau berangkat haji. Itu yang dilarang ming telu tok loh. Ibadah sebesar itu sebagai rukun Islam yang kelima sing dilarang ming telu. La rafatha wala fusuqa wala jidal. Hanya itu tok. Padahal yang namanya haji kan miniatur hidup. Artinya kalau kita bisa menghindarkan 3 perkara ini beres. La rafath. Jangan berbuat dan berkata yang jorok. Jorok dalam artian porno dan lain sebagainya. Hindarkan itu. Kalau dalam bahasa surat Al-Mu'min dinamakan al-lagha. Gitu. Yaitu melakukan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang itu hanya untuk alat prongosan gitu. Pahamnya? Iya. Nggak ada artinya aja ngobrol ke sana kemari kemudian yang penting cekakaan. Yeah. Kemudian yang kedua, la rafasa wala fusuk. Fasik itu gini. Saya ngerti iki dosa. Ning prige yo ngene. Yakin ngerti iki dosa, yakin dosane gede banget. Ning dosa ngomong sapa-sapa ya. Jadi dia ngerti iki dosane gede banget. Temannya, dia ini aja ngomong sapa-sapa. Lah dosa sih karo sapa? On banget itu. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu hindarkan apa yang namanya fusuk. Perbuatan-perbuatan yang kita tahu itu berbuat dosa. Semua orang tahu bahwa sholat terlambat itu Allah ora seneng, semua tahu. Neng long pergi ya, itu fasik itu. Ya. Nah, maka ini untuk mencapai hal ini tentu prosesnya, proses. Jangan panjenengan berpikir panjenengan habis pengajian itu ternyata wahidan ya kenapa temennya? Ya akhirnya orang sanggup. Bukan. Kalau Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dia pasti mampu. Itu proses, bukan sak dek sak nyet gitu. Kayak panjenengan ono tumpuan beras ya pirang puluh kandi, kemudian panjenengan dikatakan kamu ini ya ini dipindah ke sana. Kemudian panjenengan dengar dan semono akeh ya. Emang kon ngangkat sepisan? Tidak, berangsur-angsur, diikhtiari, tidak harus langsung dipanggul, bisa jadi golekno gledegan, kan gitu. Ada prosesnya gitu, ada prosesnya. Gitu. Jangan kemudian apa-apa pikirannya langsungan, tidak, ada proses gitu, ya ada proses. Untuk tidak membenci orang ada proses. Sekarang yang dimulai adalah kesadaran bahwa ternyata yang menciptakan bahagia itu aku. Dan tidak ada orang yang bisa membuat saya menderita. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa membuat kita menderita. Itu tidak ada. Sekarang contoh. Hadis ini masih ingat ya? Ajaban li amril mu'min. Masih ingat?
Jangan ingat ya. Jangan ingat. Kalau ingat malahan saya ora sido kan gitu. Iya, mendingan nggak usah ingat aja lah. Nggih. Tidak ingat untuk membawa hikmah. Iya, hikmahnya bodoh itu tadi. Itu yang megang HP, dolanan HP atau ada kaitannya dan pengajian? Ada ya? Oh, live. Oh, live. Iya. Kalau live kan pengen melihat gambar saya cepat. Oh, kan gitu. Iya. Panjenengan terus manggut-manggut. Ya elek epol panjenengan. Ya gitulah. Di dalam hadis itu Rasul pernah mengatakan tanda khasnya bentar. Siapa yang tidak beriman pada Allah? Nah kan banyak yang bohong. Emang banyak yang sudah beriman pada Allah? Loh, banyak insya Allah kami kira-kira tuh. Yang iman raya, enggak lah. Orang mengatakan iman dan tidak itu eksak gitu, pasti. Nah sekarang saya ambilkan pastinya. Ajaban li amril mu'min. Tanda khasnya orang beriman adalah orangnya ajaib, bantingan. Panjenengan dah bantingan belum? Panjenengan wong dinyek karo wong alah kaya diayu-ayu. Lho musuh. Ora sak kaya ngono. Lho yo jompleng-jompleng. Nganti semuanya rusak. Wis tekan ngomah nganti tengah dalan ora konsentrasi. Iya, terutama wanita itu. Nek tersinggung lho. Nggih, mlaku nganggo sepeda motor rating kanan belok tengen kan gitu. Dia nggak kontrol dia. Bener, rating kanan belok tengen ya bener kok. Dikiranya salah. Itu kan ya. Itu kalau mbak-mbak itu kalau naik sepeda motor ini wong ora konsentrasi temen. Saya itu kalau di belakangnya itu artak klakson kaget. Nah kaget kemudian apa namanya moring-moring di negeri itu moring kadang-kadang sok muluk-muluk itu komen terus padahal orang kenal itu. Saya bayangin ini karo bojone kaya ngopo kan. Kalau sing ora kenal wis kaya ngono kan gitu. Ya. Ya enggak. Panjenengan ndak ada. Sing kaya ngono panjenengan ndak ada insyaallah, enggak ada. Ya Mbak ya? Enggak ada. Sing luwih parah lah ono. Saudara-saudara sekalian, tanda orang yang beriman itu khasnya itu bantingan. Dikapak-kapake santai we karena landasan dia as-samad ilallah, sandarannya kepada Allah. Gitu. In asabat husarra syakara. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, bersyukur tenanan kepada Allah. Wa in asabahu dharra, dan apabila dia mendapatkan derita, kesulitan gitu, sabaro, dia tegar, sadar menghadapi tantangan tersebut. Itu khasnya orang beriman. Kalau panjenengan negen apa-apa sisi dia nglior, sisi mecucu, sisi merengut, sebelnya jelek. Itu belum beriman panjenengan. Belum menjadi orang yang beriman. Nah makanya sekarang contoh. Orang beriman itu orangnya cerdas banget. Tapi yang cerdas hatinya, imannya yang menyebabkan dia cerdas. Seorang yang beriman itu unik. Bahkan orang lain yang tidak beriman itu sampai gumun. Edian enak dunekedan. Lawang ono mbak-mbak ngabari ke temannya, ke mbak dia wingi kan ora melu pertemuan. Ki, Mbak Kai karo Mbak Kai ki ngrembug dhek nglendengi dhek dunek-unekke ngene. Itu orang beriman malah tersenyum. Oh ya, alhamdulillah. Tenan gue. Masya Allah, ya Allah. Sapa wae mau Mbak iki engko nek kesempatan engko nyarep ketemu nyarep matur nuwun. Itu orang yang tidak beriman kan prigi sih. Karepe sing ngabari kan kon nesu. Ora malah matur nuwun. Itu orang beriman.
ana unsur-unsur rodok kualik gitu loh. Lho kudune kan ya nek ya. Kudune kan nesu gitu. Nggih. Kenapa demikian? Karena orang beriman dia paham bahwa dirinya dosanya banyak. Di antara penyebab mengapa dia diampuni dosanya adalah ketika dia tampil sebagai orang beriman yang sabar. Ketika ada orang gelendengi, kemudian dia sabar, dia paham kalau saya ikhlas, saya tidak sakit hati, maka saya harus berterima kasih pada yang gelendengi. Karena yang gelendengi itu ngambili dosa saya banyak itu. Panjenengan mengira bahwa panjenengan beribadah 1 bulan, panjenengan mendapatkan maghfirah dari Allah. Tetapi maghfirahnya tidak akan sebesar panjenengan dihina orang dan panjenengan sabar. Panjenengan dihina orang tidak sakit hati, itu mendapatkan maghfirah lebih banyak dibandingkan orang beribadah 1 bulan. Dan yang paling dahsyat kita harus sangat bersyukur adalah orang yang menfitnah kita. Orang yang menfitnah kita itu orang yang luar biasa apian dengan kita. Dia ngerampok dosa-dosa kita. Bukan sekedar nyolongi, ngerampok. Nyaris habis dosa kita diambil oleh mereka semuanya. Sehingga saudara sekalian, inilah iman. Iman itu kalau sudah merasuk dan terjiwai dalam diri kita, nggak ada orang itu kepenak, weh. Ketika kita dikhianati orang kerjasama dengan kita, kemudian orang itu berkhianat dengan kita, dan kemudian sebagian harta kita dibawa lari oleh dia, dan kemudian mengatakan selamat jalan Pak, semoga kamu mendapatkan pertolongan Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas. Maka Masya Allah, itu adalah ibadah yang luar biasa panjangnya dan maghfirah yang luar biasa. Tidak sakit hati dan sebagainya. Sehingga kembali lagi, siapa sih orang yang menderita? Orang yang menderita adalah orang yang tidak yakin kepada Allah. Satu, pasti itu. Orang yang menderita itu orang yang bodoh imannya. Logikanya kalau wong digelendengi wong kan muring-muring sok dia ngomong apa ya? Jadi jangan ini kurang ajar setan. Awas. Kalau kaya dewa api-api. Kemudian ketemu dengan salah satu dia ngopo? Kemudian setelah itu apakah setelah ngomyangi kemudian hatinya tenang? Tidak, gemerungsung terus di sini. Itu nanti mungkin ada lebih dari seminggu atau 10 hari sholatnya ancur-cur. Jadi orang yang tidak beriman itu ditandai dengan sebab akibat yang semacam itu. Panjenengan kroso atine loro karena dinyek karo wong jal sholat. Nanti ngomyang dewek, Allah jelek. Bener. Gitu. Itu sholat subuh ya kaya ngono, sholat asar ya kaya ngono, dan akibatnya apa? Orang yang sedang sakit hati untuk beribadah itu males banget. Untuk beribadah males banget, sudah ada langkonilah. Ayo sembahyang saya langkonilah, ngagi mangkel. Berdinding mangkel dia sholat den ngono lah. Dah, habis itu lewudu ya ora semangat, ngagi mangkel sih. Akhir tersinggung. Kemudian habis itu sholat dikiran nggak kira-kira? Yang jagong suwi neng karo ngumpat-umpat terus. Awas pokoknya rencana ini ora belas dendam. Gitu. Wong dia kan dikirane suwi temen ki wong gitu. Jebulane lagi merancang gitu. Merancang membalas sakit hatinya dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, siapa yang berbahagia? Kembali lagi, yang berbahagia adalah orang yang beriman. Orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin sepenuhnya bahwa hidup ini adalah milik Allah. Ditata, diatur oleh Allah. Maka semua yang kita lakukan adalah dikembalikan pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini termasuk di dalam kita mengelola keluarga. Itu. Kalau lepas dari Allah, istri melakukan apa untuk suami tidak diniatkan ibadah, pasti sering pecuca-pecucu, ngomel, nesu dan lain sebagainya. Makanya kemudian jadilah, sekali lagi, jadilah orang pinter. Orang pinter itu, dulu saya pernah mengatakan ya, dulu sekali lagi dulu loh ya. Dulu saya pernah mengatakan bahwa orang pinter itu orang yang faham. Orang yang faham itu orang yang maklum. Orang yang maklum itu yang arif. Arif itu maklum. Arif itu menanggapi sesuatu dengan baik karena dia faham. Nah, orang pinter, orang arif, orang mafhum, maklum itu orang yang tidak salah. Dan orang yang tidak salah adalah orang yang tidak punya masalah. Wong bener kok. Orang bener itu gak punya masalah. Maka Mbak, tugas fahami suami. Pelajari terus karakter suami sampai panjenengan mudeng. Oh, nek bojone nyong ki kaya ngene. Nyong paham. Jadi nek ngopo-ngopo nyong ming senyum tok ya kaya ngono kuwi bojone nyong. Nyong paham. Dene dhek ora nesu, nesu prige wong nyong mudeng kok. Sing marake nesu kan enggak paham panjenengan kata-kata yang sering diucapkan orang itu, tapi nek disalahke mah itu loh. Suaminya berbuat apa kemudian kan dia mantan Mas prige sih jenengan prige. Pramudeng berarti. Gitu ya. Dilalah si suami ya ora mudeng. Wong kemplu ketemu wong kemplu. Wah, asik banget itu. Yang bodoh ketemu wong bodoh. Waduh, sudah. Makanya ada apa namanya, istri disalahke karo suami itu malah nyalahke. Itu kan bodoh ketemu bodoh. Gitu. Dek, disiprigi kok aja kaya ngono. Ngawur wae ngono. Istrinya malahan rodok meneng sedelok. Kemudian Mas ora usah ngomong kaya ngono jenengan WHO. Nah kan malah itu. Aneh dalam hidup ini. Ya. Lah kalau sudah semua orang yang menyalahkan itu orang salah. Orang yang menyalahkan, menyalah-nyalahkan itu orang salah. Loh kok salah, Pak? Wong dia menyalahkan berarti kan yang benar. Tidak. Nek dia benar namanya maklum. Maklum itu benar. Benar itu faham. Faham itu maklum. Orang salah. Gitu loh. Istrinya berbuat itu ya ora apa-apa. Bangun. Manjan bojone ya kaya ngono manjan kita keturunan gitu. Maklum. Itu nggak usah kemudian ini paling-paling bisa biasanya menyalahkan seseorang itu yang paling efektif di suatu situasi yang paling menyenangkan. Suami sedang tersenyum, ini istri sedang tersenyum kemudian bu dek. Iki mengkritikan tok. Ya nek jenengan urung gelem ora krasa ya ora apa-apa sih, tapi nek krasa diperbaiki lah. Apa sih Mas? Mengko lah, mengko sore wae ya tak sampaikan. Saiki. Ora kudu saiki, ora yang arep menyampaikan saiki yang kuatir dhek ora siap. Gitu. Istri mesti ngoyak terus itu. Mesti ngoyak terus. Iya. Wah, saiki wae lah wis nyong wis siap wis, nyong siap. Nyong wis ora pananu tenan. Nek nyong menyampaikan iki dhek ora nesu, ora nyalahke, ora apa. Ya nek urung siap. Nek durung siap mengko wae. Mengko wae ya, mengko lah. Insyaallah kayak mengko lebar dhewe asaran mengko tak sampai. Ora saiki wae. Ning dek siap ora? Oh wis nyong siap. Ora loro ati.
Ora wis. Ora nyalahke nyong. Ora tenan. Tenan. Itu meragukan banget lu dhewe. Permainan gitu ya. Kemudian setelah itu ya disampaikan ke nek masak iku dicicipi dikontrol tenan. Sebab yang mau maem kayak kasinen. Walah, tarani apa? Ameng kaya ngono ya dadak Allah, ya malah ngomel tuh. Allah paling kasinen ngono kaya ngono gawat temen ngono. Ya tetep ngomel. Tapi Mas, Masya Allah nggih, karena gini nih. Kebahagiaan panjenengan, ketentraman panjenengan di rumah tangga itu sangat mencerminkan kinerja panjenengan di kantor. Kalau panjenengan keluar dari rumah dalam keadaan mencucu karo suaminya, karo istrinya, sampai di kantor itu ada hawane rungsap terus. Ya enggak karu-karuan terus. Makanya sekali lagi ini yang menyebabkan kita anteng tentrem itu adalah diri kita. Jangan sampai kita anteng tentrem berbuat baik karena orang lain. Bisa dipahami gak? Jangan sampai kita ayam, tentrem, tenang, senang, bahagia karena orang lain. Sebab begitu orang lain tidak bisa menyenangkan kita, kita menjadi orang menderita. Yang menyebabkan kita senang tentram diri kita di hadapan Allah. Contoh, Mbak, denek karo garwane kok apian kaya ngono ling ngladeni setia tenan masyaallah, istri yang jempol nek Dek. Kenapa sih, Mbak? Jawabannya Mbak tadi, dia ya Allah, bojone nyong ki apiane pol. Yakin nek nyong rapian ya kebangetan nyong setiane pol nek karo bojone nyong. Bojone nyong masyaallah apian banget ya Allah gitu. Ini adalah wanita calon menderita. Karena dia berbuat baik kepada suami, penyebabnya hanya membalas kebaikan suami. Maka ada seorang istri yang lain dikatakan ketika dia bertengkar dengan suaminya, kemudian setelah bertengkar dengan kata-kata yang masing-masing kasar, suaminya pergi ke kantor, istrinya ditemui oleh tetangga, wong krungu tetangga itu. Tetangga mengatakan, Mbak jenengan nek karo garwane aja kasar kaya ngono, Mbak. Dosa lho, Mbak, kaya ngono. Apa jawabannya? Nyong kon apian karo bojone nyong jotek. Bojone nyong wae kaya ngono ya padha-padha. Nah lho. Jadi, gini loh. Jangan bahagia kebaikan kita disebabkan orang lain berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jelek, kita menjadi orang yang jelek dan kita akan menderita itu. Maka sekali lagi, kalimah la ilaha illallah adalah sandaran kita semuanya. Dan kalimah yang selalu kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang menyebabkan hamba berbuat semua kebaikan ini. Hanya Engkau ya Allah, bukan suami hamba yang menyebabkan aku baik, bukan istri hamba yang menyebabkan aku baik, bukan semuanya yang menyebabkan aku baik, bukan disiplin kantor, aturan kantor yang menyebabkan aku disiplin dan berbuat baik, tetapi semuanya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 itu kan Allah mengatakan awalnya walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang yang ukuran baiknya hanya dunia. Sing penting dunyane apik. Dan dia tidak mendapatkan apapun di akhirat. Kita orang beriman lebih cerdas. Saya ingin dunia saya baik dan akhirat saya baik. Maka semua urusan dunia saya adalah karena di sana ada kehidupan akhirat.
Wa minhum may yaqul 201. Wa minhum may yaqul, dan sebagian lagi dari manusia ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian manusia meminta, mengharap, saya ingin hidup bahagia di dunia. Yang kebahagiaan ini saya teruskan nanti di akhirat, terhindar dari api neraka, gitu. Sehingga jangan sampai hanya dunia. Banyak sering melihat nggak ada orang yang bahagia neng kira-kira neng dunia tok nih, gitu aja. Yang punya dafam ini, yang namanya Pak Rudi, saya pernah ngobrol banyak. Batin saya cuma satu, iki wong nang dunia bahagia man, neng nang akhirat kita ora loh, gitu. Iya, wong dia kan gitu, nggih. Orangnya apian banget Pak Rudi ini. Nggih, orangnya apian banget. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan saya. Begitu saya sampai di hotel ini kan, saya disuruh mampir di hotel ini. Pak Aris silakan, mau minum apa? Gitu ya, minum apa? Apa ajalah. Gitu. Kemudian saya dibuatkan minum, ya bukan Pak Rudi sendiri yang buat, pelayan. Gitu. Apian ngobrol ke sana kemari, dia menceritakan ini, seneng ya gitu ya. Ya tentu yang diceritakan yang seneng, sing nyenengke. Ya mestilah. Karena wong Baris saya ini orang menderita, Baris. Ya orang nono gitu ya. Gitu. Nah, kemudian saya batin ya, Masya Allah, ini yang dimaksud Al-Baqarah ayat 200. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia mempunyai prinsip hidup bahagia dunia, tapi akhiratnya dia tidak mendapatkan apapun. Masya Allah. Semoga saudara sekalian, yang tadi saya sampaikan tadi adalah pokok perjuangan kita. Selanjutnya panjenengan terserah mau berbuat apa, semuanya adalah proses. Namun satu hal, jangan pernah lepas dari apa yang namanya kan ta'lim, pengajian semacam ini, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu berada di taman surga, maka ambil semua yang ada di taman yang bermanfaat, ambil semuanya. Para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, yang dimaksud dengan taman surga itu apa sih Rasul? Rasul menjawab, majalisil ilm, tempat-tempat di mana kamu mencari ilmu agama. Dan ini adalah satu forum di mana ini riyadul jannah. Maka orang yang akan masuk surga harus berada di taman surga dulu. Orang nono wong sing melumpati taman. Ya kan ya? Harus ada di taman dulu lah. Taman baru pintunya nang kono kan gitu. Lah ini orang mau melompat ini orang mungkin. Harus belajar dulu. Harus arif, mudeng dulu, faham, yakin, dilaksanakan dengan pengetahuan dan keyakinannya, insya Allah paling efektif. Paling efektif. Demikian saudara sekalian pelajaran kita pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga ya kita hanya bisa saling mendoakan dengan ikhtiar. KSPPS ini adalah milik bersama kita semuanya. Jelek baik buruknya tergantung bagaimana kita mengelolanya, gitu. Namun yang pasti tugas panjenengan selalu karyawan adalah berikan yang terbaik untuk KSPPS ini. Dengan satu asumsi bahwa panjenengan yang butuh KSPPS. KSPPS tidak butuh panjenengan. Gak percaya? Jal panjenengan lepas sini. Nanti kan orang berora. Mudah gak maksudnya? Artinya kemudian muncullah apa yang paling indah dalam sebuah mekanisme dinamakan take and give. Saling memberi dan menerima. Masya Allah, itu akan menjadi sebuah keindahan yang luar biasa. Demikian ada salah saya mohon maaf. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.